semuanya, aku Rahma. Aku dari PR Trans TV. Di sini aku specifically di bagian event of air karena kebetulan di PR Trans TV itu ada beberapa subdivisi dan aku khususnya di bagian event of air. Oke Kak, aku mau izin bertanya ke pertanyaan pertama ya Kak. Kalau dari Kakak sendiri gitu sebagai PR, ketika Trans TV ingin membangun kesan positif tentang suatu program baru, apa satu hal yang paling kreatif yang pernah Kakak lakukan atau PR lakukan eh, agar program itu tuh bisa benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran para penonton gitu Kak? I see, oke. Kebetulan untuk pertanyaan itu ya mengenai program baru, kebetulan banget kita lagi ada program baru juga, namanya Joget Inside. Kalian kalau misalnya belum pernah lihat bisa diceki-ceki, karena nggak cuma di TV, pasti kita ada social media activation juga di Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, kebetulan untuk program ini kan baru banget nih, kita baru seminggu. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengenalkan program ini dengan baik ke masyarakat, bagaimana mereka bisa menerima program ini dengan baik juga. Paling kita interaksi langsungnya itu dari penonton ya Kak. Jadi em, kita tuh di sini penontonnya tuh bisa langsung umum tuh bisa ikut nonton langsung, mereka daftar, nanti mereka datang dan mereka nonton programnya secara live. Nah dari situ itu kan ada peran PR-nya ya, di mana kita harus represent diri kita ke masyarakat publik secara langsung. Nah di sini aku sebagai PR, aku kan khususnya juga nge-handle penonton itu aku harus selalu make sure kalau misalnya apapun yang aku lakukan itu aku representing the whole company gitu loh. Jadi aku harus berhati-hati dalam berbicara, terus juga harus bisa menyambut mereka dengan baik, terus juga harus bisa mendengarkan mereka dan bisa memberikan jawaban yang sesuai kayak gitu. Karena PR itu nggak cuman kita em, menghandle tamu-tamu penting atau orang-orang yang memang dianggapnya apa ya kayak tamu perusahaan gitu. Kita memang handle itu juga, tapi nggak cuma itu, tapi job utama dari PR kan menjembatani perusahaan dengan publiknya gitu loh. Dan penonton-penonton ini bagian dari publik kayak gitu. Jadi yang pertama adalah aku sebagai PR harus bisa representing myself sebagai perusahaan gitu untuk menjaga nama baik perusahaannya kayak gitu. Dan kalau misalnya tindakan lainnya juga di sini kan ada kita ada subdivisi sosial media. Kenapa sih sosmed itu ada di divisi PR gitu kan? Karena di PR itu kan kita menyebarkan informasi-informasi yang langsung nyampe ke publik gitu kan, which is itu adalah tupoksi utama PR-nya juga. Jadi di sini kita ada sosmed. Kebetulan Mas Fikri nih SPV-nya yang kalian kontak sebelumnya itu SPV dari social media. Beliau ini yang selalu membuat konten-konten, terus juga oh kita selain itu kita juga ada PSA. Kalian tahu PSA nggak? Pasti kalian belajar kan PSA. Tahu nggak? Itu kayak iklan layanan masyarakat. Kayak Hmm. gitu. Itu juga bagian dari job desk PR. Nah, itu kita membawa brandingan baik juga untuk perusahaan yang mengartikan bahwa perusahaan ini care dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya em, program baru ini paling kita, sorry ini aku agak bercabang-cabang nggak apa-apa ya, Nggak lompat apa-apa sini ya. sini sini. Anyway, jadi kalau yang program baru ini selain tadi orang-orang PR dan staff-staff lainnya ya yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat itu harus bisa representing dirinya sebagai untuk menjaga nama baik perusahaan. Kita juga social media activation, kita bikin konten-konten yang melibatkan masyarakat juga. Jadi mereka merasa diikut sertakan gitu loh. Mereka merasa dapat exposure nih, ya ampun gue masuk sosmed Trans TV kayak gini segala macam. Oh mereka tidak merasa company ini sebagai company yang merasa eksklusif atau kayak gimana gitu loh. Jadi kita selalu mengikut sertakan publik dalam konten kita juga kayak gitu. Jadi makin pada penasaran dan kayak ini acara apa ya? Ih, gue juga mau nih masuk Instagram atau TikToknya Trans TV. Jadi mereka kayak curious dan akhirnya mereka buka Instagram kita, terus daftar programnya, kayak gitu. Kasih banyak nih Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, ketika Trans TV nih
menghadapi isu atau kritik yang serius, apa sih keputusan yang paling sulit yang pernah kakak ambil terkait dengan respon publik? Oke, sebenarnya kalau misalnya kritikan itu kan ada banyak macamnya. Kita melihat apa kita tentukan dulu nih jenis kritikannya itu seperti apa. Apakah memang mereka yang cuman memberikan kritikan, tampakkan kritikan tuh ada yang kita komplain nih misalnya, tapi without solution. Dan ada juga yang memberikan kritikan dan Kak, kenapa sih misalnya Transtip itu gini-gini, better tuh gini-gini-gini aja misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kita klasifikasikan dulu nih tipe kritikannya seperti apa, baru kita ambil yang memang sesuai dari capability kita gitu loh. Kadang ada orang-orang yang memang kritikannya tuh di luar dari kapasitas kita gitu loh. Kayak misalnya mereka menuntut Trans TV-nya menjadi perusahaan yang seperti apa. Sedangkan perusahaan itu tuh udah punya positioning positioning mereka masing-masing. Mereka punya value-nya masing-masing dan nggak bisa semuanya mengikuti keinginan masyarakat gitu kan. Tapi di lain sisi kita selalu menjadi pihak yang harus mendengar semua masukan, kritikan, apapun yang masyarakat sampaikan gitu loh. Karena again setiap perusahaan itu kan konsumernya adalah publik gitu loh. Jadi gimana gimana kita mau menjual sesuatu kalau misalnya kita aja nggak bisa ngebaca atau mendengarkan target-target yang ingin kita jual produk-produk kita kayak gitu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Di tengah banyaknya informasi dan disinformasi gitu di media sosial, bagaimana kakak sendiri memastikan bahwa pesan klarifikasi atau perbaikan dari Trans TV itu bisa terdengar oleh publik gitu, dan klarifikasi ini bisa dipercaya sama publik gitu. Oke. Ini ceritanya klarifikasi kalau misalnya kita lagi ada isu atau gimana? Ya, Ya, Kak. oke. Kalau misalnya eh, kita kalau di PR kan sebutannya krisis PR ya. Of course, kalau misalnya kita ada krisis itu, pasti klarifikasi yang paling banyak, paling gampang untuk sampai ke masyarakat adalah sosial media saat ini. Tapi kita juga pasti, sebenarnya kalau misalnya krisis gitu, kita nggak pernah ada yang klarifikasi langsung, kayak membuat segmen tertentu dalam tayangan, enggak sih. Paling kalau misalnya itu kan kita ada bagian dari unit bisnis kita juga ada CNN, Detik, atau media-media lainnya yang masih tergabung dari Transmedia gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi platform kita untuk menyampaikan uh, hal-hal yang memang terkait isu yang misalnya sedang terjadi. Kayak gitu sih. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih, sebagai seorang PR, pasti kakak paling sering berada di garis terdepan ya, baik saat dipuji maupun dikritik. Mungkin bagaimana nih kakak menjaga emosional dari tim PR agar tetap mampu berkomunikasi secara optimal, bahkan ketika menghadapi tekanan publik dan merasa frustasi karena kesalahpahaman gitu. Oke, sebenarnya itu menjadi bukan beban ya, tapi itu menjadi apa ya sebutannya? Ya itu udah menjadi bagian dari PR gitu loh, teman-teman. Kalau misalnya kita mau menjadi PR itu, tadi yang aku sebutin kalau kita tuh menjembatani perusahaan dengan publiknya gitu loh. Jadi kayak orang em, kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu pasti through PR gitu, karena kita yang menjembatani perusahaan dengan publiknya. Dan bagaimana caranya kita menjaga mental gitu ya kalau misalnya ada kritikan apa dan segala macam itu sebenarnya balik lagi ya kalau misalnya emang kita mau memilih bidang pekerjaan ini kita juga harus tahu skopnya di mana skopnya seperti apa terus apa aja yang akan dihadapi dan segala macamnya jadi kalau misalnya emang eh, PR itu kayak kayak banyak ditempa gitu ya tekanan dari masyarakat memang itu udah jadi bagian dari pekerjaannya dan caranya gimana ya kita harus bisa self control gitu loh jadi kayak kita harus memisahkan bagian misalnya personal atau bagian emosi itu kita bisa suppress dulu dan oke we all know gitu ya misalnya kita Gen Z gitu kayak mental health matter gitu gitu tapi ya memang sudah bagian dari pekerjaannya aja gitu kita harus bisa um, menjadi best version kapanpun kayak gitu dan dalam situasi apapun. Ya, Kak. Untuk pertanyaan terakhir ya, Kak.
Dari kakak sebagai tim PR sendiri, kira-kira ada saran nggak kak untuk gimana sih cara terbaik untuk menghadapi krisis atau membangun reputasi di era digital ini berdasarkan pengalaman kakak bekerja di Trans TV? Oke. Kalau misalnya ada krisis itu sebenarnya PR tuh ada kalau nggak salah 5 step PR. Aku dari kuliah juga ya, Say. Tapi bentar, aku make sure dulu karena ini penting. Kayak ini sebenarnya PR harus selalu ingat ini. Tapi aku Google biar make sure. Ya, ya sebentar ya. Oke, proses PR. Ini itu selalu diulang-ulang waktu aku masih kuliah ya. Yang pertama itu kita research atau fact finding. Fact finding kita cari tahu dulu. Jadi biar itu nggak bisa gegabah ya, teman-teman nggak bisa langsung kayak, oh ada masalah ini, oke kita langsung bertindak apa. Mungkin ada momen-momen di mana kita yang membutuhkan tindakan cepat ya, tapi untuk membuat suatu actions juga kita perlu ada basicnya gitu loh. Kenapa harus ada reasonnya? Pokoknya PR itu apapun yang kita lakukan harus ada reasonnya. Itu poinnya sih. Yang pertama adalah kita harus fact finding dulu. Apa nih krisisnya, bagaimana situasinya. Terus habis itu apa aja kira-kira celahnya. Dan pokoknya kita harus mengumpulkan semua data. Karena ya itu yang tadi aku bilang kalau semua yang kita lakukan tuh harus ada reasonnya. Even aku event off air ya. Aku bikin konsep acara misalnya. Kayak, aku mikir mau bikin acara ini, misalnya acara yoga. Tapi nanti di saat aku present tuh pasti akan ditanyain kenapa yoga, kenapa harus bikin acara ini gitu loh. Dan dari situ kalau misalnya aku melakukan research dulu, aku melakukan fact finding dulu, aku bisa jawab by data. Jadi gini Mas, di yoga ini tuh trennya lagi naik loh. Berdasarkan data ini, berapa persen kenaikannya, ada berapa orang yang suka yoga dan segala macam. Jadi jelas gitu loh reasonnya. Nah, kalau misalnya sudah dapat semua datanya, semua fakta-faktanya, baru kita bikin ke planningnya gitu loh. Jadi dari apa aja yang sudah kita temukan, kita bikin plannya, dan kalau misalnya memang kita sudah memiliki data yang cukup, pasti plannya juga bisa dibikin sebaik mungkin gitu kan. Baru setelah kita planning, kita action, kita implementasi apa aja yang sudah kita planningin gitu. Tapi satu poin buat PR juga sih, mungkin kalau misalnya kita ini ya apa, kadang terlalu apa ya, misalnya kita bisa membayangkan sebuah konsep atau sebuah actions yang menurut kita tuh paling sempurna. Oh ini tuh paling ideal, paling apa segala macam. Cuman balik lagi, in reality nggak semuanya bisa kita apply gitu loh. Jadi kita harus realistis juga dan balik lagi based on data yang pas, pasti planningnya juga akan pas gitu. Setelah kita planning, action, itu jangan lupa juga untuk dikomunikasiin. Jadi kayak kita bekerja untuk perusahaan dan untuk publik, hal yang paling utama adalah komunikasi, obviously. Komunikasinya harus oke, harus bisa tersampaikan ke both sides. Kita bisa kasih tahu ke perusahaan gini. Misalnya ada krisis ya, terus kita bikin planning. Kita harus kasih tahu ke perusahaan kalau kita punya plan kayak gimana, dan itu harus dikomunikasikan dengan baik sehingga mereka mengerti kenapa kita mengambil actions itu gitu loh. Again, setelah kita sampaikan, oh oke, approve nih dari perusahaan, kita ke masyarakat. Nanti di masyarakat pun itu, kita harus make sure kalau misalnya message-nya juga tersampaikan dengan baik. Kayak gitu. Baru sudah dilakukan semuanya, yang paling penting juga adalah evaluation gitu loh. Pasti segala sesuatu harus ada evaluasinya, karena kita pasti kerja tuh nggak cuma sekali ya. Maksudnya pasti kita akan selalu menargetkan untuk be better, untuk melakukan segala sesuatu lebih baik dari yang sebelumnya, makanya ada evaluasi. Evaluasi itu penting banget dan kadang tuh sering banget dilupain. Apalagi kalau misalnya PR nih teman-teman atau anak-anak komunikasi sering banget membuat acara gitu ya. Acara terus udah nih, wah semuanya sudah lancar dan segala macam. Pas di akhir acara udah pada capek, terus setelah acara tuh banyak banget terjadi case-nya di mana evaluasi itu tidak dilakukan karena kayak ya udah acaranya udah selesai gitu kan. Tapi malah itu poin pentingnya yang bikin kita bisa grow gitu loh, yang bikin kita bisa eh, develop apa ya sebenarnya berkembang kayak gitu. Jadi evaluasi itu penting banget. Nah, dari semua
plan-plan itu mulai dari research atau fact finding, terus kita ke planning, action, sama evaluation. Poin kelima nih yang paling penting, tadi aku sempat mention sih komunikasi kayak gitu. Jadi dalam menjadi seorang PR, komunikasi itu adalah poin yang paling utama, pilar yang paling utama karena ya itu yang kita lakukan, kita mau komunikasikan ya saya. Komunikasi dari satu pihak ke pihak lainnya kayak gitu. Jadi di dalam 4 step itu dirangkup apa sih sebutannya ya? Diselimuti oleh komunikasi, poin komunikasi. Kayak gitu. Baik, mungkin sudah cukup Kak dari pertanyaan Udah kami. cukup ya. Ya, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Terima kasih, terima Sam- kasih.